Hai guys, ketemu lagi di my channel Gudang Pinjol. Siapa nih yang lagi membutuhkan dana untuk keperluan dadakan atau yang mau beli baju lebaran nih, tapi dananya belum cair? Nah, saya akan merekomendasikan beberapa aplikasi pinjaman online, pastinya aman dan berizin OJK. Dan dana ini bisa teman-teman pakai untuk keperluan dadakan teman-teman. Tapi ingat ya, jangan lupa dananya dibalikin setelah terima gaji ataupun THR. Oke, cekidot. Bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana cepat tanpa proses yang rumit, bisa menggunakan layanan pinjaman online dengan syarat KTP aja. Nah, layanan keuangan yang terdaftar di OJK itu bisa menjadi solusi tepat untuk pemenuhan kebutuhan keuangan secara darurat. Apalagi sekarang lagi butuh-butuhnya ya dana, sedangkan uang yang ditunggu-tunggu juga belum cair. Nah, pinjaman online bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana darurat. Tapi ingat teman-teman ya, setelah dana atau gajinya cair jangan lupa dibayar pinjaman online-nya agar teman-teman tetap selalu bisa menggunakan layanan pinjaman online. Nah, dinamakan pinjaman online lantaran untuk mendapatkannya teman-teman tidak perlu repot datang ke kantor cabang dan membawa berbagai syarat dalam bentuk fisik. Teman-teman bisa mengakses hanya dengan bermodalkan handphone dan juga koneksi internet dari mana aja, bisa di rumah, di kantor, ataupun di sambil rebahan pun juga bisa mengajukan pinjaman online. Nah, untuk layanan pinjaman online ini tidak memerlukan syarat yang begitu kompleks lantaran penggunaan teknologi credit scoring yang diusung bisa menjadi salah satu untuk teman mengajukan pinjaman online. Jadi pinjaman online banyak yang hanya mensyaratkan hanya KTP aja sebagai syarat utamanya. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 rekomendasi pinjaman online dengan menggunakan KTP yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan dana dalam keadaan darurat serta dalam pinjaman yang benar-benar cepat cair hanya membutuhkan 1 menit aja. Penasaran pinjaman apa? Nah, jangan lupa ya ditonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham dan bisa mengajukan pinjaman online. Oke, kita masuk yang pertama adalah Uatas. Uatas ini bisa teman-teman langsung download di Play Store, klik Uatas, kemudian teman-teman install sampai installnya selesai. Nah, untuk Uatas ini sendiri keunikannya atau kemudahannya adalah pertama dia mudah dalam mengajukan pinjaman. 90 yaitu teman-teman cukup menyelesaikan 4 langkah mudah yang diminta oleh aplikasi Uatas, yaitu untuk melengkapi data pribadi melalui aplikasi Uatas sehingga dana akan cair sangat mudah dan cepat. Kemudian yang kedua adalah dalam proses pencairannya, Uatas ini termasuk yang sangat mudah dan sangat cepat dalam pencairannya setelah pengajuan teman-teman disetujui. Nah, yang ketiga adalah aman dan terpercaya. Uatas ini sangat aman menjaga semua data nasabahnya karena Uatas ini sudah tersertifikasi oleh dan terdaftar di OJK. Oleh sebab itu data-data teman-teman jika ingin mengajukan di Uatas, data teman-teman aman dan tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan teman-teman. Nah, itulah rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang jika ingin meminjam di aplikasi pinjaman Uatas. Pinjaman Uatas ini sangat cepat cair, kurang lebih 24 jam atau 1 hari sejak pengajuan di aplikasi disetujui, dan pencairan akan langsung ke rekening teman-teman dengan cepat. Kemudian juga di Uatas ini juga tidak meminta slip gaji dan dia terdaftar di OJK dan proses mudah tanpa jaminan. Oke, yang kedua yang saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah Danafix. Nah, Danafix ini juga merupakan salah satu pinjaman online yang terdaftar di OJK yang menawarkan cicilan limit sampai dengan 10 juta dengan prosesnya sangat mudah ya, hanya via aplikasi dan cepat cair. Nah, untuk Danafix ini sendiri sudah banyak yang menggunakannya karena keunggulannya yang cukup gampang dan cukup mudah
untuk persyaratannya dan persetujuannya juga sangat cepat. Namun juga perlu hati-hati bagi teman-teman yang ingin meminjam di Danafik ya, terutama soal bunga dan biaya kreditnya, karena bunga di Danafik ini cukup tinggi. Namun dalam proses pengajuannya juga sangat gampang dan limitnya juga sangat besar. Nah, untuk proses pengajuannya teman-teman cukup mengunduh atau mendownload aplikasi Danafik di ponsel teman-teman melalui Google Play Store atau melalui aplikasi. Danafik ini hanya melayani nasabahnya melalui ponsel berbasis Android dan Apple ya. Jadi teman-teman bisa langsung unduh aplikasi Danafik di Google Play Store, kemudian lakukan registrasi dan isi data diri sesuai petunjuk yang diberikan. Kemudian silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu KTP dan nomor rekening bank atas nama teman-teman sendiri ya. Nah, untuk prosesnya juga sangat gampang, silakan ikuti step by stepnya. Kemudian setelah teman-teman mendownload aplikasi Danafik di handphone teman-teman, nanti pihak aplikasi akan meminta izin akses di data ponsel teman-teman. Tenang aja, yang diakses hanya informasi telepon, posisi geografis, dan kamera. Di luar dari ini mereka tidak akan mengakses data teman-teman ya. Kemudian teman-teman pertama kali diminta untuk mengisi data diri. Bagian ini teman-teman hanya mengisi meliputi nama, kemudian jenis kelamin, nama ibu kandung, jumlah anak, email, alamat rumah, dan lama tinggal. Isilah data-datanya sesuai yang diminta oleh aplikasi selengkap-lengkapnya ya. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya adalah pengisian data pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Bagian ini juga termasuk sangat penting karena berdasarkan info di sini menentukan apakah peminjam punya kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman atau tidak. Jadi isilah gaji teman-teman sebesar mungkin agar bisa mendapatkan limit yang juga besar. Nah, di sini teman-teman perlu mengisi beberapa data seperti nama perusahaan, kemudian bidang industri teman-teman bekerja di bagian apa, kemudian jumlah penghasilan per bulan berapa, posisi di perusahaan, kemudian lama masa bekerja, kemudian alamat kantor perusahaan, tanggal penerima gaji, dan nomor telepon perusahaan. Info tersebut wajib teman-teman isi. Jika tidak diisi, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan proses berikutnya. Nah, kemudian informasi berikutnya yang wajib teman-teman isi adalah mengisi kontak darurat. Di setiap kontak teman-teman harus mengisi nomor HP dan hubungannya dengan teman-teman. Jenis kontak yang diperbolehkan yaitu orang tua, teman, saudara, dan lainnya yang ada di pilihan dalam kontak darurat. Yang penting saat mengisi nomor kontak darurat, teman-teman harus ambil nomor tersebut dari phonebook ponsel teman-teman. Dan teman-teman juga tidak bisa menuliskan secara manual nomor HP yang akan teman-teman jadikan sebagai nomor kontak. Jadi pastikan nomor kontak yang teman-teman isi aktif dan bisa dihubungi. Oke, dokumen yang perlu disampaikan selanjutnya adalah KTP. Teman-teman wajib memegang KTP sambil selfie. Keduanya wajib teman-teman ambil menggunakan kamera dari HP yang kemudian akan di-apply oleh pinjaman di Danafik. Kemudian data KTP yang diambil akan dibaca secara otomatis oleh sistem Danafik. Tetapi biasanya jika teman-teman mengalami kegagalan dalam mengambil data KTP, biasanya itu dikarenakan kualitas foto yang diambil tidak jelas, buram, dan cahayanya juga redup. Dan untuk biasanya itu susah dibaca oleh sistem di Danafik. Oleh sebab itu, Danafik juga menyediakan alternatif bagi peminjam jika data yang di-apply oleh Danafik tidak terbaca oleh sistem. Oleh sebab itu teman-teman bisa menginputnya secara manual di aplikasi. Nah, kemudian langkah terakhir sebelum submit pinjaman adalah mengisi data rekening untuk pencairan, yaitu nomor KTP, nomor rekening, nama bank, kemudian tujuan pinjaman. Penting memastikan bahwa informasi rekening bank yang teman-teman sampaikan adalah benar dan sesuai dengan peminjaman. Ketidaksesuaian nama biasanya menyebabkan kegagalan dalam pencairan meskipun kredit sudah disetujui. Oleh sebab itu, teman-teman sebaiknya dicek terlebih dahulu dari data
pribadi, data pekerjaan, kontak darurat, serta nomor rekening. Pastikan semua sudah terisi secara lengkap sebelum teman-teman mengklik centang untuk memberikan persetujuan. Oke, itulah 2 aplikasi pinjaman online yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang lagi membutuhkan dana super darurat dengan limit yang besar, pastinya sudah terdaftar dan berizin OJK. Oke, seperti biasa pesan saya, gunakanlah keuangan kita atau pinjaman kita secara bijak agar kita tidak terjerat yang namanya pinjaman online alias gagal bayar atau galbay. Gunakanlah uangnya seperlunya dan jangan lupa ketika kita meminjam, dananya harus dikembalikan sesuai dengan yang kita pinjam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.